Halo brosis, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Di video kali ini saya akan mencoba untuk test drive all new Daihatsu Terios. They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found. And you can't start again until you break down. Nah, jadi brosis, kali ini saya sedang berada di daerah Pati, Jawa Tengah. Kebetulan lagi ada urusan nih di tempat saudara. Kemarin juga sempat saya share kalau saya lagi di daerah Pati nih ke teman-teman. Ternyata banyak juga subscriber saya yang dari Pati, Jepara dan sekitarnya, daerah-daerah sini. Tapi memang di Pati ini bukan rumah saya brosis, tapi rumah saudara ya. Lagi ada urusan aja. Dan di video kali ini saya akan coba buat test drive all new Daihatsu Terios warna silver. Kebetulan ini milik pribadi, lebih tepatnya punya kakak saya sih. Dan memang saya sering bawa mobil ini. Kemarin dari Jakarta ke Pati itu berangkat jam 5 pagi, nyampe sini sekitar jam setengah 2 siang. Itu full saya yang bawa, karena memang udah sering banget sih bawa mobil ini. Dan di video kali ini saya akan share ke teman-teman semua rasanya seperti apa, kemudian untuk performanya sendiri seperti apa, dari suspensi dan lain-lain. Oke, langsung saja kita test drive brosis. Oke brosis, sebelum kita lanjut ke test drive-nya, saya akan sedikit jelaskan seputar mobil ini. Tapi mungkin nggak banyak ya, sedikit aja, karena nanti di part kedua saya akan bikin full reviewnya. Jadi ini hanya sedikit aja yang akan saya bahas. Untuk Terios ini tipe R, jadi dia tertinggi ketiga. Untuk versi tertinggi pertama itu R Custom, kemudian ada R Deluxe, kemudian ada tipe R. Tapi untuk R Custom sendiri jarang yang punya sih ya. Rata-rata yang make itu R Deluxe dan R ini. Nah, ada beberapa perbedaan tipe R dengan tipe standar. Jadi bisa dibilang ini tipe yang cukup lumayan tinggi ya jika dibandingkan dengan tipe di bawah-bawahnya. Jadi masih banyak banget tipe di bawah-bawahnya. Nah, salah satu perbedaan dari tipe R ini dengan versi standar salah satunya adalah di sini brosis. Untuk tipe R ke atas, R Deluxe, R Custom, dia punya fog lamp seperti ini. Tapi untuk versi di bawahnya, itu masih banyak di bawahnya, dia nggak punya fog lamp. Jadi ketika kalian beli tipe di bawah R, pingin ada fog lampnya, kalian harus beli sendiri. Tapi untuk R Deluxe, R Custom, dari bawaan pabriknya sudah terpasang fog lamp. Oke, langsung aja kita masuk buat ngebahas lebih dalam lagi. Kita lanjut. Oke brosis, jadi ini dia untuk tampilan dalamnya untuk all new Terios sendiri. Kita coba masuk dulu ya. Saya tutup dulu pintunya. Oke, jadi untuk interiornya sendiri seperti ini tampilannya. Nah, ini dia. Jadi ada AC di sini, di bagian belakang juga ada. Kemudian saya akan coba nyalakan dulu ya sebelum kita lanjut test ride-nya. Jadi untuk new Terios ini brosis, beda dengan Terios versi lama. Karena untuk new Terios ini sudah dibekali dengan remote, jadi udah nggak pakai kunci biasa. Nah, posisi engine startnya di sini. Nah, ini dia, kita nyalakan dulu ya untuk engine startnya. Oke, karena ini posisi pintunya kebuka, dia sensornya bunyi. Kita nyalain aja. Oke, kita coba nyalain mesinnya. Nah, ini kebetulan versi manual brosis. Ini dia manual. Jadi bedanya manual dengan matic adalah untuk matic ketika kita akan menyalakan, kita harus menginjak pedal remnya baru bisa nyala. Tapi untuk manual kita nginjeknya pedal kopling. Koplingnya kita injak, kemudian kita start. Nah, seperti ini.
Ini posisi mesin udah nyala ya. Untuk peredamnya sendiri menurut saya cukup lumayan sih, tapi jika dibandingkan dengan Toyota Rush beda sih. Toyota Rush lebih bagus peredamnya. Untuk Terios ini ketika kita bawa mobil ini brosis, dari luar itu suaranya agak sedikit kedengeran, tapi kalau Rush peredamnya memang luar biasa sih. Oke, saya akan sedikit membahas beberapa menunya di sini. Jadi memang banyak banget di sini menunya brosis. Saya aja sampai bingung nih. Salah satunya di sini mobil ini sudah tersedia ABS. Nah, jadi memang sangat luar biasa tersedia ABS. Kemudian ECO juga sudah ada. Jadi kemarin yang nanya, "Bang, Terios irit nggak sih?" Tentunya irit banget karena sudah tersedia ECO di sini. Kemudian untuk panel-panelnya memang sangat lengkap banget di sini brosis. Nah, untuk bagian analognya di sisi sebelah kiri di sini adalah RPM ya. Kemudian di sebelah kanan ini adalah kecepatan. Odo kebetulan masih 8 ribuan karena memang mobil ini jalannya cuma di dalam kota. Jarang jalan jauh sih, baru kali ini sampai ke Pati, Jawa Tengah. Biasanya paling cuma di Jakarta aja sih brosis. Jadi odonya masih 8.000. Kemudian di sini juga ada indikator jam, indikator bahan bakar dia di tengah, ECO-nya dia di bawah brosis. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, kemarin waktu di tol dari Jakarta ke Pati sempet saya cobain top speed, tapi sayangnya memang nggak saya ambil gambar karena saya memang fokus ke jalan. Top speed kemarin sudah tembus di 170, itu belum habis. Sebenarnya masih bisa lanjut. Kemungkinan sih ya topnya ada di 180. Kemarin saya coba udah di 170, cuman saya udah ngeri sih. Gasnya saya turunin lagi. Tapi kayaknya sih 180 bisa. Untuk bahan bakar sendiri ini pakai Pertamax terus. Dari pertama beli sampai sekarang pakai Pertamax. Oke, nggak usah basa-basi, langsung aja kita lanjut test drive mungkin ya. Dan kali ini saya nggak sendirian brosis, nanti bakal ditemenin kakak saya. Kakak saya nanti yang akan megang kameranya untuk shoot videonya. Saya nanti yang akan nyupir mobil ini. Oke, kita lanjut buat test drive-nya. Oke brosis, jadi ini dia kakak saya yang mau ambil gambarnya. Kita buka dulu spionnya ya. Oke, sekarang kita gas. Oke, ini salah satu fitur dari Terios tipe R. Jadi dia punya kamera mundur. Kalau tipe apa di bawahnya, Cong? X standar. X standar nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi ada kamera mundur cuma di tipe X deluxe ke atas. X deluxe ke atas ya? Iya. Oke, kita mundur sekarang. Jadi kalau tipe R ini udah lumayan sih ya. Oke. Ini kebetulan kita di daerah pegunungan, jadi nanti test ride-nya bakal seru sih. Oke. Kita ini di jalan kecil ya, tapi aspal. Nah, depan situ baru jalan utamanya, jalur provinsi. Kita ini mau ke arah Jepara brosis. Kita ke arah Jepara ya. Jadi sebenarnya kamera belakang itu difungsikan untuk melihat kalau di belakang tuh ada motor atau mobil aja sih sebenarnya. Tapi tetap fungsi untuk parkir tetap kita menggunakan spion. Tetap ya? Tetap. Intinya kamera belakang tuh dibikin untuk melihat ada motor atau mobil enggak kalau kita sedang parkir atau kita mau nge-thread gitu. Tapi seenggaknya kan membantu kalau ada kamera belakang dibanding sama enggak sih. Iya. Itu sih. Sebenarnya kamera belakang itu juga difungsikan untuk yang baru-baru pemula, gitu kan. Itu sebenarnya untuk memudahkan. Kalau yang udah biasa mah ya biasa. Ini depan jalan menanjak, kita pakai gigi 3 ini. Kita pakai gigi 3 ini ya. Posisi nanjak lumayan sih, cuman nggak begitu parah. Kita pakai gigi 3. Posisi di gigi 3 ini.
Enak sih kalau menurutku Terios, soalnya ini kan 1.500 ya cc ya? Ya 1.500. Memang suspensi agak keras karena ini SUV. Kalau dibandingin sama MPV kayak R3 ya pasti enak R3. Cuman dari segi desain mewah Terios sama R3 ya teman-teman bisa nilai lah. Terios lebih mewah tentunya. Cung, kemarin banyak yang nanya nih di channel YouTube. Katanya kenapa sih alasan beli Terios? Kan masih ada pilihan tuh kayak R3 atau Avanza mungkin. Kenapa, coba kan lu yang pakai tiap hari nih mobil? Kalau untuk pilihan tuh awalnya karena seneng. Karena seneng ya? Karena seneng, ibarat orang tuh udah suka pada pandangan pertama lah. Jatuh cinta pandangan pertama ya? Kita ngelihat Terios itu kesannya gagah. Ban lebar, pelek gede gitu kan. Karena dia SUV tinggi juga ya. Karena SUV, ground clearance-nya itu tinggi dibandingkan kompetitornya gitu kan. Sekarang karena kita di kampung, mengingat kampung kita daerah pegunungan, apalagi jalannya yang masih jelek, kadang bebatuan, untuk penggunaan SUV itu lebih membantu banget dipikir lah ya. Lebih enak lah daripada ya. MPV gitu. Terus banyak nanya katanya irit nggak sih Terios buat sehari-hari? Kalau untuk pengukuran cc 1.500 itu terbilang lumayan lah. Kalau untuk teknologi sekarang, penggunaan mobil sekarang kan banyak teknologi yang membantu untuk bahan bakar gitu, biar irit. ECO gitu contohnya ya. Ya. Soalnya New Terios ini sudah dibekali dengan ECO tentunya. Nah, jadi di daerah Pati ini memang jalannya kayak gini. Dikit-dikit belokan, turunan, tanjakan. Enak sih kalau menurut saya sih. Ya, intinya kalau kita mau beli mobil, mau beli kendaraan itu kita penggunaannya sesuai fungsinya aja gitu kan. Kalau kita di daerah perkotaan, di daerah dataran tinggi ya, emang kita enaknya LMPV lebih enak, kayak Avanza, R3, kayak Expander gitu enak. Kalau untuk perawatan gimana, Cong, mobil ini, Cong? Kalau perawatan sama sih mobil ini kayak mobil Avanza, karena mobil ini mesinnya nggak jauh beda sama Veloz 1.500. Jadi cuma sasisnya yang berbeda, bodinya yang berbeda. Kalau untuk mesin itu sama sih. Sama aja ya. Mungkin yang berbeda cuma dari segi speknya aja. Penambahan sedikit aja, karena ini kelasnya SUV jadi jelas untuk segi apapun berbeda. Cuma untuk mesinnya sama ya? Iya, sama-sama Veloz 1.500 cc itu. Jadi menurut saya mobil ini buat daerah pegunungan oke banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin tinggal di area pegunungan dan berencana beli Daihatsu Terios all new khususnya, itu rekomen banget sih. Tenaganya mantep. 1.500 cc menurut saya sudah cukup lah. Udah cukup oke lah kalau di pegunungan. Nanjak pakai gigi 3 masih oke, asal nggak terlalu tajam tanjakannya. Terus di jalan datar juga oke. Suspensinya dia keras karena SUV. Jadi memang nggak begitu lentur. Kalau dibandingin R3 jelas lebih empukan dan lentur R3 sih. Karena ini SUV, mobil besar, tinggi. Tapi memang untuk daerah pegunungan mantap menurut saya. Kemarin saya injek waktu dari Jakarta ke Pati, itu top speed seperti yang saya bilang di awal. Jadi kurang lebih 180-an sih. Kemarin di 170 saya udah lepas gas soalnya ngeri kan. Mungkin kalau diinjek terus 180 kuat. Dia bahan bakar pakai Pertamax setiap hari. Nah, jadi karena kita ini di daerah Patinya udah deket sama Jepara, itu depan udah Jepara brosis.
Jadi kita udah mau masuk daerah Jepara nih. Kalau untuk minusnya, selama ini pemakaian sih belum nemuin minusnya ya. Kekurangannya tuh belum bisa nemuin sih. Mungkin pasti setiap produk otomotif ada kekurangannya. Cuman dari dulu bahwa itu belum pernah nemuin kekurangannya. Kalau menurutmu gimana, Cong? Ada apa yang nggak enak sih dari Terios ini? Kan teman-teman biar tahu nih apa nggak enaknya bawa Terios. Bahwa Terios itu nggak enaknya cuma suspensinya keras. Keras doang kan? Ya karena itu SUV gitu SUV, kan. ya. Emang keras. Tapi selebihnya enak kan? Selebihnya enak. Enak sih, dari persenelengnya, perpindahan giginya juga lembut sih. Empuk enak. Terus buat lari kenceng nih, kemarin lari di 170-an ya. Iya. Itu anteng kemarin kan? Rasain kan? Iya. Suspensi keras itu kalau buat untuk kita berdua kayak gini itu keras. Iya, keras. Cuma kalau untuk muatan penuh, ibaratnya Keluarga lah. Iya, keluarga penuh sampai jok paling belakang itu malah enak. terisi 8 orang penuh, itu suspensinya enak. Berasa enak. Jadi sejauh ini memang saya sendiri juga sering bawa mobil ini, belum nemuin minusnya juga sih. Enak sih menurut saya sih. Pokoknya buat temen-temen deh yang tinggal di area pegunungan kayak gini kan, mau beli Terios masih ragu-ragu, gak usah ragu-ragu. Asli enak Terios, mantap sih. The lights in my head aren't shining no more. I don't know if I can do this anymore. If there is a sun, I will. If there is a way, I will never stay. Oke brosis, jadi tadi sekilas test ride kita, nggak lama-lama sih, cuma sebentar ya. Jadi kesimpulannya menurut saya sih enak ya, mobil SUV all new Terios dengan 1500 cc, di pegunungan enak, di tol juga enak. Menurut kamu gimana, Cong? Enak sih. Sejauh ini penggunaan untuk dari segala medan enak digunain, karena ini SUV, jadi dibuat segala medan cocok ya. Iya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin tinggal di pegunungan, tinggal di perkotaan, berencana mau beli Terios, nggak usah ragu-ragu deh. Soalnya kita sendiri ngerasain, memang rasanya luar biasa ya. Mantap ya. Mantap ya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksani Budi Prasetyo. Sampai jumpa.